Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di channel Nisyan Berbagi. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang kisah bangau dan kera. Nah, kisah bangau dan kera ini karya dari Lenny M dalam kumpulan cerita rakyat Nusantara, diterbitkan oleh Aska Press. Langsung saja ya, kita buka halaman pertama. Cerita bangau dan kera. Sang bangau punya kaki dan leher yang panjang. Sayapnya kuat dan lebar, sehingga ia mampu terbang tinggi dan jauh. Makanan kesukaannya adalah kodok. Selain itu, ia suka belalang, ulat pohon, dan bekicot. Sang bangau bersahabat dengan sang kera. Sang bangau sering membantu mencari kutu sang kera. Jika sang kera akan bepergian jauh, sang bangau biasanya mengantarkan dengan menerbangkan sang kera. Akan tetapi, sang kera yang licik dan kianat selalu ingin enaknya saja. Pernah sang kera minta tolong sang bangau untuk menangkap ikan di sebuah kolam. Sementara sang bangau bekerja, sang kera makan ikan sampai kenyang. Sang bangau hanya mendapat bagian sedikit, karena sebagian telah disembunyikan terlebih dahulu oleh sang kera. Atas perlakuan yang demikian, sang bangau sudah tentu sakit hati. Namun sang bangau tidak sampai memutuskan hubungan. Mereka tampak rukun-rukun saja. Sampai pada suatu hari, sang kera ingin menipu sang bangau lagi. Sang kera ingin pergi ke Pulau Medang yang terkenal buah sawonya. Tetapi bagaimana caranya untuk bisa ke sana? Karena kera yakin tidak ada satupun dari temannya yang mau meminjamkan perahu kepadanya. Satu-satunya harapan adalah sang bangau. Ia mencari akal bagaimana agar sang bangau menerbangkannya ke Pulau Medang. Pada saat kelaparan melanda warga bangau, diajaklah sang bangau pergi ke Pulau Medang. Sang kera bercerita bahwa di Pulau Medang pasti terdapat kodok yang banyak, karena pulau itu tidak berpenghuni. Tanpa curiga sedikit pun, sang bangau tidak menolak tawaran sang kera. Maka ditentukanlah hari keberangkatan mereka. Keduanya berangkat dengan penuh harapan memperoleh kehidupan yang layak di pulau seberang. Bangau sahabatku, kata sang kera, sesampai di Medang nanti, aku akan membuat perahu dari tanah liat. Apakah kau sekarang sudah begitu pandai sehingga bisa membuat perahu? Tanya bangau dengan nada tak percaya. Sudah lama aku pergi ke negeri orang-orang pandai belajar membuat perahu. Sekarang aku sudah bisa membuat perahu dari tanah liat, jawab sang kera. Yang penting kau harus membantu aku mengumpulkan tanah liatnya, lanjut sang kera. Sesuai dengan kesepakatan, pada suatu hari sang bangau berangkat menerbangkan sang kera menuju Pulau Medang, Pulau Harapan. Setelah beberapa saat terbang, tampaklah dari kejauhan Pulau Medang yang menghijau. Di atas punggung sang bangau, sang kera telah membayangkan buah-buah sawo yang harum baunya dan manis rasanya. Sang kera menyuruh sang bangau terbang lebih cepat. Namun apa daya, sang bangau kelelahan. Ia tidak mampu terbang lebih cepat lagi. Apalagi sang kera terus-menerus mengajak bercakap-cakap sambil duduk enak di atas punggung sang bangau.
Dengan sisa tenaga yang ada, akhirnya mereka sampai ke Pulau Medang. Dengan nafas terengah-engah, Sang Bangau mendarat dengan selamat. Mereka beristirahat sebentar menikmati pemandangan indah di pulau yang sunyi itu. Sementara Sang Bangau masih kelelahan setelah terbang dengan beban tubuh sang kera yang berat. Sang kera sudah berada di atas pohon sawo dengan wajah berseri. Ia melompat dari pohon sawo yang satu ke pohon sawo yang lain. Mulutnya mengunyah buah-buah sawo yang masak tanpa berhenti. Kodok yang diperkirakan melimpah ruah tidak ada seekor pun. Terpaksa Sang Bangau hanya berbaring melepaskan lelah. Sesekali ia menangkap kepiting kecil yang lewat di dekatnya. Namun, karena Sang Bangau tidak biasa makan kepiting, perutnya terasa agak mual. Sementara itu, sang kera telah tertidur di atas pohon. Perutnya tampak membiru tanda kekenyangan. Setelah sang kera bangun, berkatalah Sang Bangau, "Kera, kau telah kenyang di sini. Makanan berlimpah, tetapi kodok dan belalang yang kau janjikan tidak ada di sini. Oleh karena itu, aku tidak mungkin tinggal di sini. Aku akan kembali ke kampung halamanku. Dengan buah sawo yang berlimpah di sini, kau bisa hidup 7 turunan. Oleh karena itu, besok aku akan pulang. Aku akan menceritakan kepada warga kera tentang hutan sawo ini." Jangan begitu," kata sang kera. "Mana mungkin aku hidup sendirian di sini. Tetapi saya tidak mungkin hidup di daerah tanpa kodok seperti ini," jawab Sang Bangau agak jengkel. Kalau begitu baiklah, mari kita pulang. Terbangkan aku pulang ke kampung bersamamu, ujar sang kera. "Maaf kera, sayapku belum begitu pulih untuk bisa terbang dengan beban tubuhmu. Jangankan terbang denganmu, terbang sendiri pun belum tentu kuat. Kalau begitu kita tunggu saja sampai kekuatanmu pulih kembali." Sang Bangau menjawab, "Mana mungkin aku harus menunggu? Apa yang harus aku makan? Apa aku harus mati kelaparan di sini, sementara kau punya buah sawo yang berlimpah? Aku kira kau dapat pulang sendiri dengan perahu. Kau dapat membuat perahumu, bukan?" Sang kera tertunduk malu. Ia ingat akan kebohongannya. Sebenarnya ia hanya punya sedikit keahlian membuat perahu. Namun, karena malunya kepada Sang Bangau, ia berkata, "Kalau begitu, bantulah aku mencari tanah liat. Nanti aku yang menempanya." Singkat cerita, perahu itu sudah jadi. Mereka mendorong ke tengah lautan, dan berangkatlah mereka berdua. Sang kera naik perahu dengan perasaan takut sekali. Sesekali perahu itu diterjang ombak. Wajah sang kera menjadi pucat. Sebaliknya, Sang Bangau selalu bernyanyi, "Cur cur humat, cur cur humat, bila hancur saya selamat, bila hancur saya selamat." Tentu saja Sang Bangau dapat terbang jika perahu itu hancur diterpa ombak. Kemungkinan untuk hancur memang ada, karena perahu itu hanya dibuat dari tanah liat oleh kera yang tidak ahli. Sementara itu mereka telah berlayar jauh ke tengah lautan. Pulau Sumbawa, kampung halaman mereka, telah tampak dari kejauhan. Tiba-tiba badai bertiup dengan kencang. Hujan pun turun dengan lebat. Ombak lautan bergulung-gulung menerpa perahu mereka. Dalam waktu yang singkat perahu itu pecah berantakan. Sang Bangau segera terbang, sedangkan sang kera dengan susah payah mencoba berenang. Namun tubuhnya yang kecil tidak mampu melawan derasnya arus dan besarnya gelombang lautan yang kian mengganas. Akhirnya, sang kera mati ditelan ombak lautan. Lautan tenang kembali.
Nun di atas langit tampak sang bango terbang dengan tenang menuju kampung halamannya. Begitu kisah tentang bangau dan kera. Kita bisa mengambil hikmah ya. Kalau mempunyai teman, kalau mempunyai saudara, kalau mempunyai kenalan, janganlah berbuat curang.